Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya sampaikan kepada mahasiswa, mudah-mudahan pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesehatan, kekuatan untuk mengikuti perkuliahan yang insya Allah akan saya sampaikan pada hari ini mengenai konsep bagaimana kita mempergunakan sebuah permodelan dengan menggunakan simbol-simbol yang ada di dalam flowchart prosedur. Oleh sebab itu, penggunaan simbol flowchart ini akan memberikan gambaran tentang hubungan atau bagaimana kita menghubungkan antara simbol tersebut dengan kasus atau prosedur yang ada dalam sebuah fungsi akuntansi. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah prosedur dalam fungsi akuntansi melalui sebuah permodelan atau bagan atau gambar yang akan mempermudah kita mengenali sebuah prosedur itu disampaikan. Sebelum saya masuk ke materi, pada hari ini saya sampaikan bahwa pertemuan kita akan dilanjutkan pada minggu depan dengan ujian tengah semester. Jadi pada hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi saya berharap pada saat UTS nanti Anda sudah memahami beberapa konsep tentang bagaimana sistem informasi akuntansi, kemudian bagaimana penerapannya, dan bagaimana mengimplementasikan sebuah prosedur sistem informasi akuntansi ke dalam sebuah konsep dasar dari sebuah sistem informasi akuntansi dalam memudahkan pemahaman sistem informasi akuntansi itu seperti apa. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu simbol-simbol dasar yang dipergunakan dalam sebuah flowchart prosedur dan bagaimana fungsi masing-masing prosedur atau bagaimana penggunaan simbol tersebut dalam sebuah siklus atau dalam sebuah prosedur. Di pertemuan awal sampai pertemuan terakhir minggu lalu, saya sudah menjelaskan bagaimana kita memahami dan mengenali serta bagaimana kita menerapkan sebuah pemahaman tentang sistem ke dalam sebuah fungsi atau prosedur dalam informasi akuntansi. Beberapa simbol yang digunakan, tidak semua yang ada di dalam materi ini digunakan, tapi yang perlu kita ketahui adalah fungsi dasarnya. Dalam sebuah sistem saya pernah menyampaikan bahwa sistem itu memiliki elemen dasar yaitu input, proses, output, di mana input itu menjadi komponen lingkungan yang akan memberikan masukan terhadap sebuah proses atau sebuah sistem untuk beraktivitas. Dan proses itu sendiri akan mengolah, mentransformasi aktivitas-aktivitas atau subsistem-subsistem dalam
sistem tersebut dalam prosedur tersebut menjadi sebuah output yang akan dibutuhkan atau diterima oleh komponen lingkungan. Jadi pada dasarnya bahwa fungsi apapun, prosedur apapun, dalam sistem seperti apapun, yang harus kita pahami, yang harus kita kenali adalah komponen dasarnya, bahwa tadi saya katakan input, proses, dan output itu menjadi komponen dasar sistem sehingga kita bisa mengetahui lebih jauh bagaimana sebuah prosedur itu berjalan dalam organisasi tertentu, ya semisal di sistem informasi akuntansi. Di sini dijelaskan bahwa pemahaman sederhana tentang sebuah flowchart itu adalah sebuah gambar atau gambar yang memperlihatkan urutan atau hubungan antar proses. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, flowchart itu adalah sebuah permodelan, gambaran atau bahkan yang menjelaskan tentang sebuah prosedur, di mana prosedur itu merupakan fungsi, prosedur adalah sistem, prosedur adalah aktivitas, sehingga di situ akan jelas memberikan pemahaman tentang bagaimana urutannya, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian ada komponen-komponen yang saling berinteraksi, kemudian bagaimana proses transformasi dalam sebuah prosedur, dan lain-lain. Nah, semua itu dinyatakan atau dituliskan dalam bentuk sebuah simbol, makanya disebut dengan bagan. Jadi intinya bahwa model ini adalah mewakili sebuah prosedur untuk mempermudah pemahaman. Adapun beberapa simbol yang perlu dipergunakan, yang sering dipergunakan atau yang menjadi simbol dasar adalah alur atau hubungan atau tanda panah. Di sini disebut dengan flow direction atau simbol instruksi urutan aliran. Di situ digambarkan dengan panah, artinya panah itu memberikan arah kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi sebagai simbol yang disebut dengan simbol aliran, ya, atau flow direction. Kemudian yang kedua itu simbol konektor. Konektor yang bentuknya seperti ini adalah konektor yang dipergunakan untuk menghubungkan antara satu bagan dengan bagan lain dalam halaman yang berbeda. Jarang memang dipergunakan jika prosedur yang kita gambarkan atau model yang kita gambarkan tidak lebih dari satu halaman. Nah, kemudian yang berikutnya, simbol berikutnya adalah sama, simbol konektor, tapi bentuknya adalah seperti ini. Yang lebih mudah dikenali, lingkaran. Nah, itu juga sama konektor, itu digunakan untuk menghubungkan antara satu satu alur atau satu fungsi dengan fungsi yang lain, atau dari satu komponen dengan komponen yang lain dalam halaman yang sama. Jadi kalau misalkan kasusnya terjadi, kita menghubungkan antara satu proses, satu simbol atau satu komponen ke komponen yang lain dalam proses yang berbeda atau dalam entitas yang berbeda atau dalam lajur yang berbeda, kemudian terlalu banyak perpotongan atau terlalu jauh menggambarkan garis hubungannya, maka kita gunakan konektor dengan identifikasi tertentu. Jadi kalau misalkan identifikasinya digunakan A, misalkan ya di dalam lingkaran kita tulis A, maka dia akan mencari atau dihubungkan dengan lingkaran atau konektor yang memiliki identifikasi yang sama, yaitu A. Artinya konektor yang memiliki nama atau identitas yang sama itu akan berhubungan. Makanya antara satu konektor dengan konektor lain dalam proses yang berbeda itu harus dibedakan identifikasinya. Kemudian simbol proses. Processing simbol ini bentuknya sebenarnya ada dua. Yang ini adalah atau persegi panjang atau persegi 4. Ya, bagaimanapun kita menggambarkan
Itu merupakan sebuah proses yang menggambarkan atau menjelaskan hubungan apa namanya, menggambarkan aktivitas atau fungsi yang dilaksanakan oleh sebuah alat atau yang biasa disebut dengan pengolahan otomasi, ya, atau disebut dengan atau digunakan komputer untuk pemrosesannya. Kemudian sama identifikasinya apa, misalkan prosesnya apa gitu ya. Ada penamaan simbol. Kemudian yang berikutnya adalah simbol decision. Ini biasanya pemilihan pemilihan sebuah aktivitas berdasarkan pada kondisi tertentu. Jadi misalkan pencabangan atau istilahnya decision itu apa ya? Opsi yang akan kita lakukan berdasarkan pada kondisi tertentu dengan pernyataan ya atau tidak. Jadi kalau misalkan ke kiri ya, ke kanan atau ke kanan ya, atau ke kiri ya, ke kanan yang berbeda, misalkan tidak, ya, atau misalkan ke kanan ya, ke bawah tidak, dan lain-lain. Pokoknya ada dua pilihan. Ya. Pilihan pertama apa? Jika kondisi terpenuhi, misalkan kondisinya apakah A misalkan lebih besar dari 3, kalau misalkan A lebih besar 3, maka jawabannya ya, apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau misalkan ternyata kondisinya tidak terpenuhi, misalkan A lebih besar dari 3, tidak. Nah, berarti pilihan tidak itu yang akan mengarah pada aktivitas berikutnya. Jadi ini ya, misalkan ke sini tidak gitu ya. Itu bisa seperti itu. Simbol disk atau online storage ini biasanya digunakan untuk menyimpan proses penyimpanan ke dalam sebuah tempat tertentu, bisa disk, magnetic disk, ataupun bentuk lain. Ya, tapi ini biasanya bisa dinyatakan sebagai lambang input. Ya, jadi misalkan input sebenarnya bisa seperti ini, bisa berbentuk drum, ya, atau apa ya, magnetik itu lambangnya bulat tapi ada garisnya di bawah. Ini bisa seperti ini, ya, bisa juga drum. Ini kalau sudah menggunakan prosedur otomasi. Kalau tidak, ya berarti kita gunakan inputnya seperti biasa dokumen. Kemudian ini simbol display, ini menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan display sebagai output ya dari proses yang kita gunakan. Bisa layar, bisa plotter, printer, dan sebagainya. Ini memang jarang digunakan ya. Kemudian ini simbol input output, ini juga jarang sebenarnya. Ini biasanya untuk key in, ya, untuk menjelaskan tentang input, tapi di dalam prosedur itu jarang digunakan ya, sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan keperluannya. Terutama lebih banyak dipergunakan di dalam flowchart program sebenarnya. Yang sering digunakan adalah yang inputnya adalah ini sebenarnya. Jadi kalau di dalam flowchart prosedur itu sebenarnya lebih banyak menggunakan apa namanya, simbol input dalam bentuk dokumen. Ini juga jarang digunakan. Ini dua ini jarang digunakan. Yang ini juga sebenarnya jarang sih sebenarnya. Cuman kadang-kala kita bergantung pada fungsinya. Nah, lebih jauh nantilah. Ya kalau kita menggunakan prosedur lebih jauh. Yang sering digunakan adalah ini. Tadi yang persegi panjang menunjukkan proses secara otomasi, kemudian yang ini proses manual. Jadi kalau misalnya proses manual kita gunakan apa ya, ini bentuknya seperti inilah. Jadi kotak tapi yang ininya miring kiri kanannya. Jadi simbol manual yang tidak digunakan secara otomasi atau komputer. Subprogram ini nggak perlu ya. Ini juga enggak preparasi, terminator simbol juga enggak. Nah, itu nanti lebih banyak penggunaannya di dalam flowchart yang lain.
Di sini ada satu lagi sebenarnya lambang dokumen. Ya, inputnya dalam bentuk dokumen. Saya ini nggak bisa. Aduh, nggak ada nih. Saya salah itu. Ada satu kurang ya, ada lambang dokumen. Bentuknya di sini agak susah. Ada simbol dokumen nih. Aduh, bentuknya gimana ya? Saya lupa. Saya nggak salah ngambil nih. Tapi fungsi-fungsinya pada prinsipnya sama seperti yang saya jelaskan. Cuma satu, untuk input ini lambang input ini saya ganti dengan lambang, harusnya lambang dokumen lah. Anda tahu mungkin lah pernah belajar ya, di mengenal lambang dokumen tuh. Di sini susah menggambarnya nih. Coba saya stop share dulu ya. Bentar ya, saya coba cari simbol-simbolnya. Nah ini saya coba gambar di Word. Nah ini adalah simbol dokumen. Jadi simbol dokumen itu kurang lebih seperti ini, ya. Atau yang ini yang single, yang ini yang rangkap ya, rangkap 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan memang dokumennya satu ya seperti ini. Jadi misalkan dalam penggunaan fungsinya kurang lebih misalkan seperti ini. Saya coba gambar. Menggunakan tanda proses. Prosesnya bisa proses manual seperti ini, atau bisa yang ini manual, ini yang otomasi. Ini, ya. Jadi saya bisa menggambarkan seperti ini, ya. Input dokumen, kemudian juga apa namanya, input dokumennya menggunakan single dokumen seperti ini, atau saya gunakan simbol dokumen yang multi. Jadi kalau misalkan seperti ini, jadi beberapa dokumen outputnya
inputnya sama, ya, berapa dokumen, kemudian inputnya rangkap, outputnya juga rangkap. Atau misalkan inputnya single, outputnya rangkap, atau juga ya sebaliknya lah. Pokoknya bervariasi. Nah, komponen dasar dari sebuah sistem itu adalah ini, input, proses, output. Inputnya dokumen, single, kemudian prosesnya adalah proses otomasi, outputnya single dokumen, atau inputnya multi, outputnya multi, atau tergantung kebutuhan ya. Kemudian prosesnya manual. Kita misalkan juga contohnya bisa seperti ini. Proses manual, kemudian inputnya adalah single, kemudian outputnya multi. Ini. Jadi kita bisa menggambarkan sesuai kebutuhan, cuman yang perlu kita ingat adalah dalam proses penggambaran model ini harus lengkap bahwa sistem itu minimal komponen dasarnya yang kita gambarkan. Ya. Jadi seperti ini. Salah. Ya. Jadi seperti inilah input, proses, output. Ini adalah inputnya. Ini input, kemudian ini proses otomasi, kemudian ini output. Juga sama ya, input, proses, output, input. Ini manual, yang ini manual. Bedanya situ. Ini juga manual. Ini input, proses, output. Kemudian dalam penggambaran sebuah input, proses, output, salah. Tadi saya sampaikan bahwa minimal ada input, proses, output. Tapi kalau di dalam lebih jelasnya dalam penggambaran sebuah apa namanya flowchart itu seperti ini. Satu, empat.
Saya kembangkan. Nah, dalam sebuah flowchart, penggambaran di simbol-simbol yang dipakai adalah kurang lebih seperti ini, input, proses, output. Ya, input itu harus jelas dari mana sumbernya. Jadi misalkan ini kan penggambarannya nanti berlajur ya. Ini gambarannya harus pakai tabel sih sebenarnya. Oke, saya coba. Ini memisahkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Akan berlajur. Kemudian tekanlah di sini entitas atau bagian lah, saya tulis entitas A, atau saya tulis bagian B, bagian C. Entitasnya saya ganti jadi bagian. Nah, kurang lebih seperti ini, akan berlajur. Nah, jadi ini nanti A itu sebagai komponen lingkungan yang memberikan masukan terhadap, makanya di dalam penggambaran sebuah prosedur harus jelas dulu mana yang menjadi batasan sistemnya, yang menjadi sistem adalah yang ini. B adalah sistemnya. Ini sistemnya atau batasannya. Sistemnya. Kemudian yang bagian A adalah lingkungan. Yang C juga sama sebagai lingkungan. Jadi lingkungan itu fungsinya adalah untuk menerima, memberikan masukan atau menerima keluaran, ya, memberikan masukan. Jadi proses yang terjadi, sistem yang terjadi ini harus didefinisikan batasannya. Batasannya apa, sistemnya apa, aktivitasnya apa. Jadi kalau misalkan sekarang aktivitas ini, ya, itu memerlukan input dokumen di sini yang diterima, ya, pemahamannya gitu. Jadi dokumen ini bukan berasal dari bagian B, tapi berasal dari bagian A sebagai lingkungan yang memberikan masukan kepada B untuk memproses dokumen tersebut, ya, menjadi dokumen ini sebagai output. Nah, output untuk siapa? Output adalah kepentingannya untuk lingkungan. Lingkungannya siapa? Lingkungannya bisa bagian yang lain yang berbeda atau yang sama. Artinya ini lingkungan bisa ke A juga balik lagi atau bisa ke lingkungan yang lain. Jadi setiap penggambaran dasar konsepnya adalah seperti ini. Ya, konsepnya adalah seperti ini. Jadi setiap proses, ya, dia harus diketahui dulu batasan sampai di mana. Makanya yang perlu pemahaman pertama adalah konsep dasar sistemnya. Dalam konsep dasar sistem itu sendiri kan ada 7 komponen. Ada batasan, ada lingkungan, ada input, ada proses, ada output, kemudian ada interface, dan ada tujuan. Nah, yang perlu dipahami paling awal adalah batasan, sehingga batasan itu memberikan gambaran tentang apa yang dikerjakan oleh sistem tersebut, sehingga kita tahu
Jika sistem itu mengerjakan sesuatu, maka pekerjaan itu bisa berjalan jika ada inputnya. Inputnya apa? Kemudian input tersebut berasal dari mana? Dan input tersebut akan diproses melalui proses apa, menjadi apa, atau menjadi sebuah output. Dan output itu akan diserahkan, didistribusikan ke bagian mana. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, ini konsep dasar untuk memahami sebuah flowchart prosedur. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti Anda lebih mudah memahami dari kalau kemarin contohnya di dalam materi itu cukup luas, tetapi yang perlu diambil adalah intinya. Ini yang intinya. Nah, intinya adalah yang ini. Jadi apa namanya mencoba mendefinisikan sebuah flowchart prosedur berdasarkan pada masing-masing subsistemnya atau masing-masing proses atau masing-masing sistem. Sistemnya apa, dia pasti punya batasan, inputnya apa, berasal dari mana, kemudian diproses menjadi prosesnya proses apa, menjadi apa, outputnya, kemudian output tersebut didistribusikan kemana. Setiap proses selalu seperti itu. Itu yang perlu Anda pahami. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, nggak terlalu banyak saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ujian nanti UTS.